Salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat. Senang berjumpa dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus melalui renungan embun pagi saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini, saya mengajak untuk bersaat teduh. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh menyambut pagi ini dengan penuh sukacita. Dan juga kami bersyukur kepada Tuhan Yesus atas semua pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Demikian juga di dalam kami beraktivitas sepanjang hari ini. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami, teristimewa firman Tuhan, sehingga kami boleh melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada, baik dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat di mana kami hadir. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil di dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Maka malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema renungan kita pada saat ini adalah doa memancarkan kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Wahyu adalah salah satu bagian kitab yang penting dari kitab-kitab yang lainnya. Kitab Wahyu banyak dipenuhi dengan kiasan-kiasan dan juga peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat. Salah satu contoh adalah anak domba, yang menandakan bahwa anak domba itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan juga peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat, di mana pada bacaan kita menggambarkan keadaan kondisi sorga yang dipenuhi dengan keindahan, yang dipenuhi dengan tempik sorai, yang dipenuhi dengan suasana yang tenang. Tentu rasa
sukacita damai sejahtera yang ada dan dialami oleh para malaikat dan juga anak domba itu sendiri bersama dengan Bapa di sorga. Melalui bacaan kita, ada perubahan kondisi yang terjadi, di mana perubahan itu ditandakan dengan kehadiran anak domba yang akan membuka materai yang ketujuh, merupakan sebuah kesempurnaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri dengan membuka materai yang ketujuh. Kondisi itu menandakan bahwa Allah yang bertahta di atas sorga dengan para malaikat yang berdiri dengan posisi yang telah ditentukan dengan rapi, sehingga penggambaran tentang sorga itu sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara, apabila saya bertanya kepada Bapak Ibu sekarang, apakah Bapak Ibu mau ke sorga sekarang? Tentu kita mengatakan tunggu dulu, saya masih mau hidup di tengah-tengah dunia ini, saya masih mau berkarya. Sedangkan sorga yang kita bayangkan itu tidak ada lagi ratap tangis, semua mempunyai keindahan dan semua yang dibutuhkan sudah tersedia. Tetapi kenapa kita katakan tunggu dulu, saya masih mau berkarya, saya masih mempunyai keluarga? Jadi itulah keistimewaan bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, apabila belum mau ke sorga, maka berkaryalah dengan baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang kita minta kepada Tuhan melalui doa yang disampaikan, yang diminta kepada Tuhan, mendatangkan kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dari ayat demi ayat bacaan kita, yang pertama, ayat pertama dan ayatnya yang kedua, yang menceritakan tentang kondisi sorga di mana para malaikat yang telah dipersiapkan dan juga para malaikat yang telah ditugaskan untuk membakar dan mempersembahkan dupa yang berbau harum, di mana kemenyan dibakar sehingga mengeluarkan aroma yang harum, dan semua orang-orang kudus menyampaikan doa-doa mereka, syukur yang ia alami. Di ayat 3 sampai ayatnya yang kelima, di situ digambarkan bahwa bagaimana orang-orang kudus menyampaikan doa mereka dengan benar kepada Allah, karena doa setiap orang memancarkan kehidupan untuk dirinya dan juga di dalam ia berkarya. Begitu pentingnya doa yang kita lakukan setiap saat dimanapun kita berada, karena para malaikat dan Allah sendiri dan anak
domba sendiri menyambut setiap doa yang disampaikan siang malam dalam keluh kesah dan pengharapan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa memancarkan kehidupan. Dengan doa itu berarti ada kehidupan, ada ungkapan syukur yang kita alami, yang kita sampaikan kepada Tuhan. Berdoalah setiap saat, maka kita tetap mengalami kehidupan yang Tuhan berikan. Di dalam kondisi apapun, tetap berdoa kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kiranya kita tetap berdoa setiap saat, dimanapun kita berada. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, supaya kita tetap sehat untuk menikmati dan berkarya di tengah-tengah tugas panggilan kita.